Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 dengan materi studi kelayakan wirausaha yang beranggotakan saya, Elvira Nur, Saskia, Delia, dan Andi Nurwahidah. Studi kelayakan usaha merupakan suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan yang menguntungkan secara terus-menerus. Ada beberapa aspek studi kelayakan, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek hukum dan perizinan, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan, dan aspek lingkungan. Pertama, aspek pasar dan pemasaran. Setelah peluang atau ide bisnis usaha ditangkap oleh pengusaha, langkah selanjutnya adalah menilai apakah peluang ide bisnis tersebut memiliki kemampuan pasar yang layak. Artinya, mempunyai market share yang cukup sehingga produk yang dijual mampu diserap oleh pasar. Cara mengetahui kondisi pemasaran adalah mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya, mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya, dan menyusun ramalan penjualan. Kedua, aspek manajemen. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Yang ketiga, aspek hukum dan perizinan. Sebelum usaha tersebut dijalankan, segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keablasan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, aspek teknis dan produksi. Secara garis besar, aspek teknis dan produksi akan membahas beberapa hal berikut antara lain. Yang pertama, menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Kedua, proses produksi yang dijalankan. Yang ketiga, kebutuhan dan pemilihan mesin serta kelengkapan. Yang keempat, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi. Yang kelima, schedule kerja. Yang keenam, penanganan suplai bahan baku. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Sangat diperlukan dalam rangka menilai tingkat profitabilitas di masa yang akan datang, apalagi untuk investasi jangka panjang. Dapat dipertimbangkan kebutuhan dan sumber dana investasi, angsuran pinjaman, proyeksi penjualan dan biaya termasuk break-even point, analisis capital budgeting sebagai dasar penilaian, dan penyusunan laporan keuangan beserta analisisnya. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Demikian dari kami, semoga bermanfaat.